Cuman di sini ada yang beda. Hobinya Bro Hamid ini adalah sepeda road bike. Ya betul, road bike nih. Road bike. Sedangkan saya hobinya MTB-an. Misalnya yang sering upgrade apa Mas kalau menurut pribadi saya ya satu memang budget itu ya hal yang umum lah, general misalnya budget itu menentukan, nggak mungkin. Cuman biasanya sih saya lebih ke arah kenyamanan Mas. Soalnya kan pertama kali pasti sakit ininya. Oh gitu. Yo sakit-sakit karena apa? Oh ternyata kurang panjang. Berarti kan saya... Halo Sobat Mancal, welcome back to Calvino Channel. Ya, pagi ini ada hal istimewa di goes saya pagi ini karena saya lagi bareng sama teman lama saya. Teman SMA. Teman SMA. Halo Bro. SMA 1. Jadi di edisi kali ini Calvino lagi pulang kampung. Kita lagi ada di daerah Kebumen. Paduka Dasintang masuknya Kebumen kan ya? Ada Kebumen, ada Wonosobo. Ada Wonosobo. Kita sekarang ada di bagian Kebumen, kalau nggak salah ya. Kita berarti sekarang lagi ada di bagian yang Kebumen. Nah, ceritanya karena saya punya temen yang YouTuber juga dan pehobi sepeda juga. Pehobi sepeda Mas. Pehobi. Iya kan, bener kan ya? YouTuber abal-abal. YouTuber gak. Kalau abal-abal saya lebih abal-abal Bro. YouTuber abal-abal ya ya kan? Jadi kita bakal ya sekedar ngobrol-ngobrol dikit lah. Kira-kira seputar hal sepeda atau seputar ya yang pernah kita kita geluti di hobi kita ini. Ini kita tegaskan bahwa kita hanya penghobi sepeda, kita bukan atlet, kita bukan orang yang mengerti betul tentang sepeda, hanya sekedar sharing-sharing aja. Gitu Jadi, jangan underestimate, maksudnya ini atlet harus punya, enggak, kita hanya penghobi yang sekedar ingin tahu lah, sama-sama belajar. Kebetulan kalau Mas Cahyo di Mas Trabas ya? Terabasan, reaksian, DH cuma kadang-kadang. Oh, DH kadang-kadang. Ya, karena butuh waktu dan modal, Bro. Oh iya. Kalau saya fokusnya di RB tapi kadang-kadang main XC gitu aja. Sebelum lanjut, kita bakal kenalan dulu nih. Ya, teman saya ini namanya adalah Hamid Darojat. Ya, nama saya Hamid Darojat. Yes. Ya, kita seangkatan dulu di SMA, SMA Negeri 1 Projo, kita MG 2010. Yes. Kebetulan saya dulu cabornya bukan sepeda, saya cabornya sepak bola, tapi sekarang pensiun dini. Nggak main sepak bola. Di saat teman-teman kita yang ada di Jakarta malah main bola, lebih mencorong sekarang. Mencorong main bola, kalau saya pensiun dini saja. Pensiun dini, kalau Mas saya setahu saya cabornya banyak, tapi yang paling menonjol di renang ya Mas? Renang. Oh iya betul. Ya itu ya sejarah singkat lah ya, zaman-zaman dulu kita waktu sekolah itu kita punya hobi, belum sepeda waktu itu, masih punya hobi masing-masing kayak yang tadi disebutin sama Bro Hamid. Nah sekarang ini di tahun 2021 kebetulan pas saya lagi pulang kampung saya kontak nih Bro, ada waktu enggak? Ayo kita ngobrol-ngobrol yuk seputar hobi yang kita sama-sama senengin nih. Cuman di sini ada yang beda. Hobinya Bro Hamid ini adalah sepeda road bike. Ya betul, road bike. Road bike. Sedangkan saya hobinya MTB-an. MTB yang saya pakai biasanya saya sering pakai buat belusukan, pakai buat cross country kecil-kecilan, full suspensi yang di rumah yang di Bekasi sana. Itu juga kepakainya buat downhill kecil-kecilan lah. Downhill ya. Sama lah, kita juga bukan atlet. Ya betul. Jadi kalau hobi pokoknya. Hobi. Kalau jam terbang juga masih ecek-ecek. Ya. Jadi yang penting. Mas Cahyo tahun berapa mulai ini nyepeda? 2016. Udah lama berarti? Oh udah lama. Jujur nih, sebenarnya saya itu malah kepengen sepeda itu lihat Mas Cahyo naik sepeda loh, karena dulu Mas Cahyo udah main XC ya loh, 2016 main XC. Aku tanya kok dulu, coba cek DM. Coy, itu harga sepeda berapa? Dia jawabnya tergantung. Set, tergantung ya berarti iso larang iso murah gitu, tergantung speknya, aku pikirnya gitu, iso mahal iso murah. Setelah itu saya belum begitu buat main sepeda. Kebetulan mungkin ya sebelum COVID saya kan udah main sepeda, baik itu XC maupun road bike ya, tapi yang paling pertama XC itu sekitar tahun 2019 bulan April misalnya itu. Itu baru banget saya main sepeda. Jadi ya saya pikir ya saya masih newbie, tapi bukan karena mengikuti tren, karena saya melihat saya butuh olahraga baru untuk menunjang, istilahnya nggak mungkin kan saya main sepak bola terus gitu. Yes. Dan kalau dulu sih saya sih ikut sepedaan itu gara-gara abis pindah rumah. Terus lingkungan sekitar itu bapak-bapak banyak ngumpulnya itu mainnya di
sepeda sama badminton. Nah, ketika itu kan saya nggak terlalu bisa badminton tuh. Kira-kira apa ya yang bisa menyemplungkan saya ke komunitas gitu. warga sekitar yang bisa asik buat ngobrol. Kebetulan bapak-bapak di lingkungan hobinya sepeda ya kita sepeda aja. Betul. Tapi semakin kesini ternyata sepeda jadi banyak kenalin kita ke teman-teman baru. Jadi komunitas kita berkembang banyak. Bro Hamid pasti ngerasain. Oh ya jelas itu. Jelas ya. Ya saya jujur ya maunya tadinya nyepeda paling muter GT Mas. GT tahu nggak? GT apa tuh? Gunung Tugel Mas. Gunung Tugel tuh. Orang udah tahu kalau Gunung Tugel ya. Nama salah satu gunung kecil di Kutoarjo, Bro. Oh ya, itu cuma bukit kecil lah. Ya, jadi muter Gunung Tugel itu paling cuma 16 km udah ngos-ngosan Mas. Oh gitu. Pagi ataupun sore biasanya gitu. Itu awal-awal 2019 saya naik sepeda tapi itu sendiri toh. Lama-lama kan akhirnya kenal orang, ikut komunitas sebagainya. Bahkan ini road bike pun saya juga karena dikompori orang. Diracuni. Dan November 2019 lah saya beli ini road bike. Tapi racun sepeda itu racun sehat. Ya, kalau itu sehat ya, asal mengukur kemampuan. Asal kebal upgrade gitu aja. Lainnya pada upgrade kita kebal. Enggak upgrade gitu Mas ya. Setuju. Kalau misalkan budgetnya kira-kira nggak dibutuhkan buat upgrade ya ngapain harus upgrade. Betul. Sesuai kebutuhan. Ya, pinter-pinter filtering aja sih. Jadi saya juga nggak menyalahkan orang yang suka upgrade maupun yang tidak jarang upgrade, itu kan punya persepsi masing-masing. Misal contoh nih upgrade. Kalau misalkan yang saya tahu di road bike misalnya gitu, biasanya sih kalau road bike itu upgrade pertama itu kan upgrade wheelset. Yes. Kalau yang di road bike ya? Road bike ya? Yes. Atau ini loh? Roda. Kan ada roda. Biasanya kan tujuannya satu, untuk endurance atau untuk race misal gitu, race misalkan datar. Nah kalau buat endurance yang jalan nanjak-nanjak biasanya kan profilnya yang agak ini loh, agak tebel. Bukan, agak tipis. Oh, malah lebih tipis ya? Kalau buat endurance kan. Iya. Kalau buat race dataran misal di Dendles itu loh. Macan Dendles. Misal contohnya itu. Race Macan Dendles itu butuh yang profil minimal lah kalau 40 atau 50 mm untuk menahan kecepatan. Nah, itu sesuai kebutuhan. Bukan karena bahan komporan. Oh, pakai wheelset ini lebih loncat, itu aslinya ya harga mempengaruhi lah. Jelas itu harga. Dan yang jelas kita seringnya mainnya di mana sih? Kalau kita sering mainnya endurance, ngapain pakai yang tebel-tebel kan? Makanya itu. Kalau nggak menyalahkan juga yang pakai wheelset profil tinggi untuk nanjak tidak apa-apa juga. Itu terserah masing-masing aja. Kesukaan lah gitu. Yang penting bisa untuk mengukur diri, terutama mengukur budget gitu. Dan saya tidak akan menyalahkan orang yang upgrade karena punya uang, ya monggo gitu. Kalau nggak punya ya nggak usah upgrade, mending upgrade dengkul Mas. Nggak punya uang. Jadi itu apa namanya, balik lagi ke istilahnya orang-orang, sepeda di upgradein tapi giliran ketemu jalan tanjakan dikit dorong. Ya betul. Buat apa? Anak-anak Trabas sih sukanya gini. Kalau cecennya gini deh. Kalau anak-anak Trabas kan kita memang hobinya matador, manggih tanjakan dorong, itu bahasa Sunda itu. Oh, matador. Natador. Natador apa ya? Nagih tanjakan dorong itu. Ya itu. Manggih itu ketemu. Oh, ketemu. Ketemu tanjakan dorong. Tapi kalau turunan hajar bleh gitu. Itu kalau di Trabas Trabasan ya. Betul. Tapi ya masing-masing. Kalau Trabas di XC atau di full shoes sendiri biasanya yang sering upgrade apa Mas kalau boleh tahu? Kalau saya sih biasanya tetap sama, kembali ke kebutuhan dulu. Biasanya kalau teman-teman sih yang di upgrade sih bagian ini dulu, RD bagian belakang itu kalau ada banyak tanjakan ya berarti kita upgrade quantity speednya. Sprocketnya. Berapa T biasanya Mas pakainya Mas? 52. Single crank. Kalau depan single crank, kalau yang belakang kalau yang belakangnya. Oh, kalau yang depan enggak, yang depan 32 T. Enggak, maksudnya tetap single crank enggak 32 T? Yes, single crank. Terus sekarang trennya lagi single crank. Ya. Soalnya orang-orang malas ribet mindah FD. Oh iya sih. Kalau yang RD oke lah, kita biasa main RD doang. Tapi kalau FD-nya malas biasanya. Betul. Ini tren ya. Kembali lagi kita nggak judgement. Boleh single crank, boleh double crank maupun triple crank. Kalau saya punyanya triple crank dan mau upgrade budget terbatas, jadi nggak saya upgrade 3x8 speed, Tourne sama Altus gitu. Iya. Kembali 32 T ya, pokoknya kayak gitulah. Iya. Kalau di MTB biasanya itu kita
upgrade di bagian crankset sama RD pemindah ya. Pemindah gigi belakang. Itu biasanya utamanya itu. Ntar yang lain-lain sih biasanya bagian yang launcher ya kayak pedal, hub free hub. Itu baru di tahap selanjutnya. Itu versi perkumpulan atau komunitas yang saya ikutin. Betul, versi saya dan teman-teman nggak tahu ini bener apa salah atau di luar sana yang lain kebanyakan gimana, kita juga nggak tahu, Bro. Kalau menurut pribadi saya ya, satu memang budget itu ya hal yang umum lah, general. Misalnya budget itu menentukan, nggak mungkin kalau mau upgrade juga nggak punya budget toh. Pasti kan harus punya budget dulu toh. Yang kedua itu ya memang benar ya sesuai kebutuhan. Nah, untuk sesuai kebutuhan biasanya sih saya lebih ke arah kenyamanan, Mas. Biasanya kan contoh nih MTB kan saya juga punya XC MTB toh. Kan karena mungkin saya awalan belinya XC-nya itu ya plug jadi, bukan building, bukan istilahnya masih factory set lah ya. Faktor perusahaan langsung dari pabrikan spek pabrikan. Biasanya yang saya ganti itu pertama stem ya, mengatur kepanjangan ini. Soalnya kan pertama kali pasti sakit ininya. Oh gitu. Sakit karena apa? Oh ternyata kurang panjang. Berarti kan saya akhirnya tahu kalau mau beli sepeda itu harus ukurannya dulu. Mau SK, mau MK, mau LK, atau geometrinya disesuaikan. Mau ukuran yang 51, 48 atau 53 lah itu harus dipertimbangkan juga. Kalau jadi untuk mengantisipasi daripada dijual atau beli lagi kan belum tentu laku, Mas. Nah, makanya kan belum tentu ada yang mau beli juga. Makanya pertama saya ganti itu adalah stem. Kedua, handbarnya itu kan masih flat atau belum masih yang naik rise. Yang V. Yang V. Itu kurang nyaman. Terus terlalu kepanjangan karena kan ukuran ini loh, lebar bahu kan masing-masing orang berbeda. Makanya ya itu saya gantinya yang flat. Saya paskan ukuran bahu, tidak saya potong. Yaitu yang flat. Adalah pokoknya di video Guralup saya ada. Itu ntar bisa cek link YouTube-nya saya taruh di deskripsi. Nanti saya kasih di informasi. Ntar kita tampilin di kartu di atas ini. Pokoknya jangan lupa tonton aja YouTube-nya Bro Hamid Derojat sama Mas Calvino Channel. Calvino Channel ya. Akun saya, nama saya. Kalau saya samarkan. Itu. Biar jadi trademark aja. Betul. Karena nggak pede, Bro. Bukan artis, takut terkenal. Ya enggak lah, ya udah terkenal di kalangan Jawa BK toh. Iya. Ya di itu daerah Bekasi sana lah. Yang saya ubah itu. Kebetulan untuk kebutuhan kayak acara kemarin kan kayak misalnya Guralup kan itu kan rute endurance, bilang. Endurance sama tanjakan akan jeglek. Jadi 100 km ya meskipun pakainya aspal, tapi kan tetap butuh tenaga lebih karena